Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk kemurahan-Mu, pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Dalam tugas aktivitas kami, Tuhan sudah memberikan pertolongan. Dan kami bersyukur untuk semua berkat kebaikan Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami mengerti dan taat kepada kehendak-Mu. Biarlah pengurapan Roh Kudus-Mu ada atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Tawarik pasal 24 ayat 31. Tertulis demikian. Mereka ini pun sama seperti saudara-saudara sesuku mereka, anak-anak Harun, membuang undi di depan Raja Daud, di depan Sadok, Ahimelek, dan para kepala puak, para imam dan orang Lewi. Dalam hal ini, seorang kepala puak sama dengan saudaranya yang terkecil. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keseharian seringkali kita melihat pada perbedaan yang ada di sekitar kita, dan itu membuat kita bersikap berbeda, padahal seharusnya tidak. Yang lebih aneh dari itu adalah kita melihat ada persamaan, tapi kita membedakan. Sama-sama satu keluarga, sama-sama satu marga, sama-sama satu kampung. Tapi kita membedakan dan memperlakukan orang secara berbeda. Sama-sama satu bangsa, sama-sama manusia. Tapi kita menyikapi orang dengan cara yang berbeda. Kita menganggap orang lain lebih rendah dari kita, walaupun sama-sama kita ciptaan Tuhan. Tidak akan ada perbedaan bila sikap kita tidak membeda-bedakan. Tidak akan ada diskriminasi bila kita tidak menggolong-golongkan. Kita hendaknya melihat persamaan dan bersatu dalam persamaan. Dalam 1 Tawarik 24 ayat 31 ini dikatakan, mereka ini pun sama seperti saudara-saudara sesuku mereka, anak-anak Harun, membuang undi di depan Raja Daud. Dan di bagian akhir tertulis, dalam hal ini seorang kepala puak sama dengan saudaranya yang terkecil. Jelas kita dapat baca di sini bahwa kaum Lewi membagi tugas dengan membuang undi seperti yang dilakukan oleh anak-anak Harun yang membuang undi di hadapan Raja Daud. Dan dalam pembagian tugas itu tidak ada perbedaan. Dinyatakan di sini bahwa seorang kepala puak sama dengan saudaranya yang terkecil. Tidak ada diskriminasi dalam pembagian tugas mereka. Semuanya kebagian tugas dan peran tanpa membeda-bedakan siapa. Semuanya sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi rema melalui ayat ini buat kita adalah yang pertama, bersatulah dalam persamaan. Kita sudah sering mendengar bersatulah dalam perbedaan, tapi tidak jarang kita lupa untuk bersatu dalam persamaan. Setiap kita adalah sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Tuhan, dan sudah seharusnya kita bersatu. Dan secara khusus, sebagai sesama tubuh Kristus, kita punya peranan menurut karunia yang Tuhan berikan. Dan itu berarti bahwa kita harus dapat bekerja sama. Kita semua dapat berkolaborasi dan bekerja bersama-sama bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, jaga keharmonisan keluarga tanpa membeda-bedakan. Di sini kita belajar dari Bani Lewi yang tidak membeda-bedakan antara satu dengan lainnya, tapi menyetarakan semuanya. Dalam keluarga akan selalu ada keharmonisan
bila kita dapat bersikap adil dan sama terhadap satu sama lain. Sebagai orang tua, perlakukan anak-anak kita dengan sikap kasih yang sama. Jangan ada pilih kasih. Yang ketiga, setiap kita punya peranan dan tanggung jawab dalam perjalanan hidup ini. Besar atau kecil, kita semua punya tugas dan peranan. Tidak ada yang tidak kebagian tugas. Jangan menganggap bahwa kita tidak punya tugas di dunia ini dan hidup tanpa tujuan. Mari kerjakan tugas kita yang diberikan Tuhan dengan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau selama ini kita masih sering bersikap membeda-bedakan, mendiskriminasi orang lain, mari kita ubah sikap kita. Mulai dari dalam keluarga kita pribadi, dan kemudian dalam lingkungan komunitas kita. Ada kekuatan ketika kita saling mendukung, memahami dan menghargai satu sama lain, serta bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang mulia dalam rencana Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu mengajar kami untuk bersatu dalam persamaan. Kami semua adalah sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami masih bersikap yang salah. Kami membeda-bedakan, kami merendahkan atau menghormati orang lain lebih daripada yang lain. Tolong kami supaya kami mengasihi dan memperlakukan semua orang sama-sama sebagai ciptaan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuntun kami Roh Kudus supaya kami lebih lagi mengerti akan kehendak-Mu dan setia berjalan dalam kebenaran-Mu. Kembali malam ini kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan Tuhan atas kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, kuasa kegelapan, niat orang jahat, dan bangunkan kami kembali dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami membawa setiap pergumulan kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Biarlah tangan Tuhan menjamah kami, memberikan kami jalan keluar. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan dilepaskan dan mengalami kemenangan. Dan yang sedang dalam pergumulan persoalan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu dan terima anugerah keselamatan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.